Dari mana kita bisa tahu bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah kitab yang benar-benar otentik, tidak mengalami perubahan sama sekali? Ini pertanyaan yang sebetulnya bisa dijawab dengan sangat mudah, tapi seringkali dipersulit oleh sebagian orang yang sudah terlanjur terkontaminasi pikiran dengan pikiran para orientalis. Para orientalis itu, sahabat-sahabat sekalian, seringkali mengkaji Al-Quran sebagaimana mereka mengkaji kitab suci umat agama lain. Kajian mereka itu berbasis pada kajian manuskrip, kajian tekstual. Saya tidak mengatakan bahwa kajian manuskrip itu tidak penting. Kajian manuskrip itu sampai batas tertentu, punya urgensitasnya. Dia penting, tetapi yang harus kita catat, sandaran utama dalam melihat sejarah Al-Quran itu bukan data-data tertulis. Al-Quran itu sejak awal disampaikan oleh Nabi yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Disampaikan di tengah masyarakat yang lebih mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Karena itu, para ulama ahli qiraat, Anda bisa baca pernyataan-pernyataan mereka dalam berbagai kitab ulumul Quran. Para ulama Quran mengatakan bahwa sandaran utama dalam Al-Quran itu adalah at-talaqqi, penerimaan langsung secara lisan. Jadi sandaran utama dalam Al-Quran itu adalah penerimaan riwayat lisan, bukan data-data tertulis. Kalau Anda ingin tahu apakah Al-Quran itu otentik atau tidak, maka rujukan Anda harus pada penjelasan para ahli ilmu qiraat. Mempelajari ilmu qiraat, sanad periwayatannya, dan kalau kita tanya para ahli ilmu qiraat, mereka akan menjelaskan kepada kita bahwa Quran itu dengan 10 bacaannya yang kita kenal sekarang, itu diterima dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, kemudian sampai kepada tabi'in, kemudian sampai generasi sahabat, sampai ke Nabi SAW. Jadi Quran itu diriwayatkan oleh jutaan umat manusia dari generasi ke generasi. Saking banyaknya jumlah mereka, akal kita tidak memungkinkan mereka berbohong. Jadi informasi yang disampaikan oleh orang banyak, berasal dari orang banyak, berasal dari orang banyak, sampai ke penerimanya yang pertama, itu informasi yang valid secara epistemologis. Dan inilah keistimewaan Quran yang tidak dimiliki oleh kitab suci agama manapun di dunia ini. Sandaran utamanya adalah periwayatan lisan. Cara bacanya pun diatur supaya orang tidak memunculkan bacaan sembarangan. Di Quran itu satu-satunya kitab suci yang cara bacanya diatur, panjang pendeknya, ini dengung, ini samar, ini jelas, ada hukum-hukumnya, ini 5 harokat, ini 6 harokat, 2 harokat, dan seterusnya. Kitab suci umat agama lain memang berbasis pada penelitian tekstual, penelitian manuskrip, Bible misalnya. Kitab sucinya orang Kristen. Untuk mengkaji keautentikan Bible, kita perlu merujuk pada manuskrip, tapi tidak dengan Al-Quran. Dokumen-dokumen tertulis itu hanya sebagai dokumen pendukung. Sandaran utama Quran tetaplah periwayatan lisan, karena periwayatan lisan itu disampaikan oleh manusia yang sedemikian masif, jumlah yang sedemikian banyak, dengan sanad yang bersambung, maka kita bisa yakin bahwa kitab ini otentik, tidak mengalami perubahan. Dan faktanya itulah yang kita terima sekarang. Quran yang kita terima sekarang tidak jauh berbeda dengan Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kepada para penerus ajarannya, dan semoga kita termasuk bagian dari mereka semua.